Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh barakah ini. Kedua kalinya salawat serta salam tetap kita curah limpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Hadirin rahimakumullah, mungkin kali ini saya akan sharing tentang Lailatul Qadar pasti ada namun tetap rahasia. Hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui apa sih cerita apa nih di balik Lailatul Qadar. Rasulullah SAW pernah bercerita kepada para sahabat yang mana Rasulullah menceritakan ada seseorang yang berasal dari Bani Israel yang bernama dia tuh seorang yang perkasa dan dia tuh pejuang tauhid gitu. Nah, beliau itu bernama Nabi Sham'un Al-Ghazi dari Bani Israel, seorang pejuang yang beribadah dan berperang melawan kebatilan selama 1000 bulan atau sekitar 83 tahun, hanya bersenjatakan tulang rahang unta. Nah, kisah beliau ini sangat perkasa namun berakhir tragis akibat pengkhianatan istrinya, menjadi latar belakang turunnya surat Al-Qadar yang menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat 2 yang berbunyi surat Al-Qadar ayat 1 yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, mendengar cerita itu, para sahabat itu merasa cemburu dan ingin seperti laki-laki yang diceritakan tersebut. Nah, kemudian kita akan cari tahu dulu nih arti dari Lailatul Qadar. Para ulama beberapa ada yang berpendapat mengenai pengertian malam Lailatul Qadar. Yang pertama, malam Lailatul Qadar itu secara bahasa artinya mulia, malam sempit, malam ketetapan. Nah, terkait malam mulia, malam Lailatul Qadar diartikan malam mulia karena kemuliaannya tadi ya melebihi malam 1000 bulan, melebihi 1000 bulan. Kemudian malam Lailatul Qadar diartikan sebagai malam yang sempit. Kenapa? Karena pada malam itu malaikat itu berbondong-bondong turun ke bumi sampai subuh tiba. Kemudian malam Lailatul Qadar dikatakan ketetapan karena Al-Quran pada malam itu sebagai ketetapan dan pedoman hidup yang dihadiahkan oleh Allah kepada umat manusia. Terkait kapan pasti terjadinya malam Lailatul Qadar, para ulama itu banyak pendapat. Seperti ada yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu turun ketika Al-Quran diturunkan. Ada juga yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada 10 terakhir malam ganjil di bulan Ramadan. Seperti dalam hadis dikatakan bahwa taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashri al-awakhiri min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam ganjil 10 terakhir di bulan Ramadan. Hadis ini yaitu dari hadis riwayat Bukhari. Nah, meskipun malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan, tapi Rasulullah SAW itu menyebutkan beberapa ciri-cirinya, yang mana dalam hadis yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, yaitu cirinya matahari terbit di pagi malam Lailatul Qadar tidak menyengat dan langit itu terlihat cerah. Nah, itu merupakan ciri dari malam Lailatul Qadar.
Kenapa sih malam Lailatul Qadar itu masih menjadi rahasia kapan terjadinya? Tidak ada yang berpendapat mutlak bahwa terjadinya malam Lailatul Qadar itu pada malam ini, pada malam itu gitu. Jadi banyak perbedaan pendapat. Nah, menurut Ali bin Ahmad Al-Jurjawi dalam karya Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu, ia mengungkapkan mengapa waktu pastinya Lailatul Qadar itu menjadi rahasia. Ketidakpastian kapan malam terjadinya Lailatul Qadar agar kita bersungguh-sungguh setiap malam, terutama di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan tidak bermalas-malasan. Seperti halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan cintanya melalui perintahnya dan menyembunyikan amarahnya melalui larangannya agar kita berhati-hati tidak bermaksiat kepadanya. Allah menutupi para wali atau kekasihnya agar kita menghormati dan memuliakan semua manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu pastinya Lailatul Qadar tetap rahasia. Mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.